Bayangkan, sebuah nubuat kuno ditulis lebih dari 2000 tahun yang lalu dan hari ini satu persatu sedang digenapi, tepat di depan mata kita. Namun, banyak orang bahkan tidak menyadarinya. Dan dunia terus berjalan seperti semuanya baik-baik saja. Padahal tanda-tanda itu nyata, muncul perlahan, diam-diam, tapi pasti. Seperti air yang mendidih tanpa suara, dunia sedang diarahkan menuju sesuatu yang besar, yang akan mengubah segalanya. Dan semua ini sudah tertulis di dalam Alkitab. Jauh sebelum ada teknologi, sebelum ada negara-negara modern, bahkan sebelum sejarah yang kita kenal dimulai. Apa yang selama ini kita pikir adalah masa depan, sebenarnya sedang terjadi sekarang. Pertanyaannya adalah, apakah kita sudah berjaga-jaga? Sebab nubuat itu tidak sedang menunggu kita. Kitalah yang dikejar oleh waktunya. Dalam video ini kita akan melihat 3 nubuat besar yang sedang tergenapi. Bukan dengan ledakan, tapi secara perlahan, diam-diam namun nyata. Dan jika engkau sungguh-sungguh memperhatikannya, engkau akan tahu waktunya hampir habis. Nubuat pertama, ledakan pengetahuan dan teknologi. Daniel pasal 12 ayat 4. Tetapi engkau Daniel, sembunyikanlah segala firman itu sampai akhir zaman. Banyak orang akan menyelidikinya dan pengetahuan akan bertambah. Bayangkan, seorang nabi kuno di masa di mana roda kayu dan gulungan kitab adalah teknologi tercanggih, menubuatkan bahwa suatu hari pengetahuan akan meledak dengan dahsyat. Dan itu terjadi sekarang. Kita hidup di tengah ledakan informasi. Dulu butuh ratusan tahun untuk menggandakan pengetahuan manusia. Hari ini cukup beberapa bulan, bahkan hari. Lihat sekeliling kita, artificial intelligence, ChatGPT, robot pintar, mobil tanpa supir, komputasi kuantum, pengeditan DNA, manusia digital. Ini bukan fiksi ilmiah, ini kenyataan. Semua ini membuka jalan menuju kendali global seperti yang tertulis dalam Wahyu 13, bahwa akan ada sistem yang mengatur siapa yang boleh membeli dan menjual. Tanpa teknologi canggih, nubuatan ini mustahil. Tapi hari ini semua infrastrukturnya sudah siap. Digital ID, CBDC, pelacakan wajah, dan biometrik, dunia menyambut semua itu sebagai kemajuan. Tapi, kemajuan ini bisa dengan mudah berubah menjadi alat kontrol yang mengikat manusia seperti nubuatan yang sudah dituliskan sejak ribuan tahun lalu. Nubuat kedua, pemberontakan moral dan cinta diri. 2 Timotius pasal 3 ayat 1 dan 4. Pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri, menjadi hamba uang, menyombongkan diri, tidak tahu berterima kasih, tidak mengasihi, lebih menuruti hawa nafsu daripada Allah. Ini bukan soal bencana alam. Ini soal karakter manusia. Dan disinilah letak kengerian akhir zaman. Kita hidup di tengah budaya yang merayakan keegoisan. Slogan seperti, cintai dirimu sendiri. Jadilah dirimu sendiri. Lakukan apa yang membuatmu bahagia. Terdengar indah, tapi tersembunyi di baliknya adalah roh pemberontakan terhadap Tuhan. Dosa hari ini bukan lagi dianggap pelanggaran, tapi disebut sebagai hak pribadi. Dan jika kita menyuarakan kebenaran, kita akan disebut intoleran, pembenci, ekstremis. Yang lebih menyedihkan, banyak gereja ikut terseret. Mimbar-mimbar tak lagi bicara salib, tapi motivasi. Kekudusan dianggap kuno, pertobatan dianggap terlalu keras. Yang penting jemaat senang, yang penting gereja ramai. Padahal Yesus berkata, jalan menuju kehidupan itu sempit, dan sedikit yang menemukannya. Itulah tragedi rohani zaman ini. Banyak yang tetap beragama, tapi hatinya sudah mati. Nubuat ketiga, kebangkitan Israel dan Yerusalem. Yesaya pasal 66 ayat 8. Masakan suatu negeri dilahirkan dalam satu hari? 14 Mei 1948. Israel berdiri kembali sebagai bangsa.
Setelah 2000 tahun tersebar tanpa tanah, tanpa bahasa, tanpa identitas, mereka kembali dalam satu hari, tepat seperti yang telah dinubuatkan. Yerusalem kembali ke tangan Israel pada 1967. Dan sejak saat itu, alam nubuat berbunyi makin keras. Yerusalem, kota kecil yang luasnya tak lebih besar dari Jakarta Selatan, kini menjadi pusat konflik dunia. Iran, Hamas, Hizbullah, Rusia, Amerika, semua memandang Yerusalem. Zakaria pasal 12 ayat 3 berkata, Yerusalem akan menjadi batu yang memberatkan bagi segala bangsa. Dan itu yang terjadi sekarang. Baru-baru ini Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, berkata, Yerusalem tidak akan dibagi dan dunia terguncang. PBB mengecam, negara-negara besar menentang, tapi Yerusalem tetap berdiri. Karena ini bukan urusan politik, ini adalah rencana Tuhan. Yerusalem adalah jam nubuat Allah. Dan sekarang, jarum waktunya menunjukkan bahwa kita sedang hidup di detik-detik terakhir. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih dalam Yesus Kristus. Dengan penuh sukacita saya menyambut setiap pribadi yang saat ini sedang bersama-sama dengan saya dalam momen renungan pagi hari ini. Saya percaya tidak ada yang kebetulan dalam hidup orang percaya. Bila hari ini kita masih diberi napas, kekuatan, dan kesempatan untuk hidup, itu semua karena Tuhan memegang hidup kita dengan tangan-Nya yang penuh kasih. Kiranya damai sejahtera dan berkat dari Allah senantiasa berlimpah atas keluarga dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, Allah kami yang hidup, penuh kasih dan setia, kami mengangkat hati kami di hadapan-Mu pagi ini. Terima kasih karena kasih-Mu menopang kami. Dan anugerah-Mu menuntun kami hingga hari ini. Kami percaya ada rencana surgawi yang Kau siapkan untuk kami. Saat ini kami mau mendengar kebenaran firman-Mu. Urapi setiap kami dengan Roh Kudus-Mu, supaya kebenaran firman-Mu bukan hanya kami dengar, tapi juga kami hidupi dan taati akan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudaraku yang terkasih, kita hidup di generasi yang paling istimewa dan sekaligus yang paling berbahaya. Istimewa karena kita menyaksikan penggenapan nubuat-nubuat Alkitab yang selama ribuan tahun tersembunyi. Berbahaya karena justru di tengah penggenapan itu banyak hati menjadi dingin, banyak mata tertutup, banyak telinga tak lagi mendengar. Firman Tuhan berkata, banyak orang akan menyelidikinya dan pengetahuan akan bertambah. Tapi juga dikatakan, kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Matius pasal 24 ayat 12. Apa yang dulu hanya terdengar seperti dongeng kuno atau pesan apokaliptik dari masa lalu, hari ini menjadi berita, menjadi teknologi, menjadi kenyataan. Nubuatan bukan lagi tentang masa depan yang jauh, tapi tentang masa kini yang sedang kita tapaki, langkah demi langkah. Dan pertanyaannya bukan lagi, kapan semua ini akan terjadi? Tapi, apakah hatiku sudah siap ketika semuanya tergenapi? Tuhan tidak pernah membiarkan dunia berjalan tanpa tanda. Dia sudah berfirman jauh sebelum kita lahir. Dan jika hari ini engkau masih mendengar suara ini, itu bukan kebetulan. Itu adalah kasih karunia. Yesus berkata, berjaga-jagalah, sebab anak manusia akan datang pada saat yang tidak kamu duga. Matius pasal 24 ayat 44. Itu semua adalah suara Tuhan. Bukan dengan teriakan, tapi dengan bisikan yang tajam. Mengingatkan kita, waktunya hampir habis, dan ironisnya, justru di saat alarm rohani berbunyi paling keras, dunia justru memilih untuk mematikan telinga. Banyak yang lebih peduli pada algoritma daripada kebenaran.
lebih percaya pada media sosial daripada firman Tuhan, lebih takut dibenci dunia daripada mengecewakan Tuhan. Saudaraku, inilah waktunya untuk bangun. Bukan besok, bukan nanti, tapi sekarang. Jangan tunggu semua nubuatan tergenapi dulu baru percaya, sebab saat itu datang, mungkin sudah terlambat. Yesus tidak akan datang dengan pengumuman besar-besaran. Dia akan datang seperti pencuri di malam hari, tak terduga, tak bisa dinegosiasikan, tak bisa ditunda. Dan ketika itu terjadi, hanya ada dua jenis orang, mereka yang siap dan mereka yang tertinggal. Lihatlah ke sekelilingmu hari ini. Apa yang engkau lihat? Kebangunan atau kejatuhan moral, kebebasan, atau sistem global yang makin mengikat, kemajuan, atau pergeseran nilai yang makin menyesatkan? Yerusalem menjadi barometer nubuat, dan jika jarum waktunya sudah menunjuk ke ujung, itu artinya masa kasih karunia ini hampir selesai. Sudahkah hatimu benar di hadapannya? Ataukah engkau masih hidup dengan satu kaki di gereja dan satu kaki di dunia? Tuhan bukan mencari orang yang sempurna, tapi Dia mencari hati yang mau bertobat. Dia mencari anak-anaknya yang mau kembali, bukan karena takut akan kiamat, tapi karena rindu akan kekekalan bersama Sang Raja. Yesus sedang mengetuk pintu, tapi Dia tidak akan memaksa masuk. Dia menunggu sampai engkau sendiri berkata, "Ya Tuhan, aku datang. Ampuni aku, pulihkan aku, pakailah aku." Karena pada akhirnya, yang akan bertahan bukanlah mereka yang kuat secara dunia, tapi mereka yang berakar dalam firman, yang hatinya bersih, yang jiwanya berjaga, yang hidupnya dipenuhi minyak Roh Kudus. Sebab pengantin sedang bersiap, dan sang mempelai pria akan segera datang. Hari hampir malam, langit rohani mulai menggelap, dan suara ilahi mulai bergema dari ujung bumi. Lihatlah, aku datang segera. Jangan buang waktu lagi untuk hidup dalam kompromi. Jangan tunggu semuanya hancur baru mencari Tuhan. Jangan jadi bagian dari dunia yang tertidur ketika surga sudah bersiap. Hari ini, buatlah keputusan. Bukan hanya dengan mulut, tapi dengan hidupmu. Berjaga-jagalah, berserulah, dan jadilah terang di tengah dunia yang semakin gelap. Karena waktunya bukan sedang menunggu kita. Kitalah yang sedang dikejar oleh waktu. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, terima kasih sudah mendengarkan renungan firman Tuhan sore ini. Bukan suatu kebetulan jika saudara ada di sini saat ini. Tuhan sendiri yang mengatur langkahmu, Tuhan sendiri yang mengetuk pintu hatimu, dan Tuhan sendiri yang menanamkan firman-Nya ke dalam jiwamu sore ini. Biarlah setiap kebenaran yang telah kita dengar tidak berhenti hanya di telinga, tetapi menembus hati, mengalir dalam pikiran, dan diwujudkan dalam perbuatan. Renungan ini bukan hanya perenungan, ini adalah panggilan. Panggilan untuk bertobat, panggilan untuk kembali, panggilan untuk bangkit, dan berjalan dalam kebenaran yang sejati. Karena kita tidak tahu berapa banyak sore lagi yang Tuhan izinkan untuk kita. Kita tidak tahu apakah esok masih milik kita. Tapi hari ini, sore ini, adalah anugerah yang tidak boleh disia-siakan. Mungkin ada banyak hal yang belum saudara mengerti, banyak luka yang belum sembuh, banyak doa yang belum terjawab. Tapi percayalah, Tuhan tidak pernah tutup telinga terhadap jeritan jiwa yang jujur, dan tidak pernah tutup mata terhadap air mata yang jatuh dalam diam. Tinggallah dalam kasih-Nya, berjalanlah dalam terang-Nya, dan peliharalah imanmu sampai akhir. Sore ini mungkin telah berakhir, tetapi firman yang telah tertanam dalam hati kita, biarlah itu terus tumbuh, menguatkan, menyucikan, dan membentuk kita menjadi serupa dengan Kristus. Bukan hanya hari ini, tapi sampai hari di mana kita bertemu muka dengan Dia yang kita imani. Jangan lelah melakukan yang baik. Jangan menyerah meski badai belum reda. Tetaplah percaya bahwa Tuhan tidak pernah melepaskan tangan-Nya dari orang-orang yang berharap kepadanya. Sampai jumpa di renungan firman Tuhan berikutnya. Tetap setia, tetap menyala dalam kasih,
dan tetap berjalan bersama Sang Gembala Agung, Yesus Kristus yang hidup dan akan datang kembali. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk sore yang penuh anugerah ini. Untuk setiap napas yang masih Kau izinkan berhembus dalam tubuh kami. Untuk setiap detik yang Engkau beri, agar kami bisa duduk diam di hadapan-Mu, mendengarkan suara-Mu melalui firman yang hidup, yang menusuk hati, yang mengguncang jiwa, namun juga mengobati luka dan mengangkat kami dari kejatuhan. Tuhan Yesus, sore ini kami datang bukan hanya membawa telinga kami, tapi membawa seluruh keberadaan kami ke hadapan tahta kasih-Mu. Kami datang dengan hati yang kadang kotor, pikiran yang sering goyah, dan semangat yang mulai padam. Tapi firman-Mu sore ini membangkitkan kami kembali. Engkau berbicara bukan hanya lewat huruf dan kata, tapi lewat roh yang menghidupkan. Kami tahu Tuhan, seringkali kami mengabaikan suara-Mu. Kami terlalu sibuk dengan dunia, terlalu sibuk mengejar yang fana, hingga lupa bahwa Engkaulah sumber kehidupan sejati. Namun hari ini kami diingatkan lagi, bahwa tak ada satu pun dalam dunia ini yang lebih berharga dari hadirat-Mu. Engkaulah mutiara yang mahal, harta terpendam yang layak kami tinggalkan segalanya demi mendapatkannya. Ajari kami untuk mencintai-Mu lebih dari segala yang kami miliki. Terima kasih karena firman-Mu menegur kami, bukan untuk menghancurkan, tetapi untuk membentuk. Karena Engkau tidak membiarkan kami larut dalam jalan yang salah, namun menuntun kami kembali ke jalan yang sempit, jalan salib, jalan pengorbanan, jalan kebenaran. Tuhan Yesus, sore ini kami mengangkat tangan dan hati kami kepadamu. Segala yang telah kami dengar, biarlah tidak hanya tinggal dalam pikiran. Tanamkan itu dalam hati kami yang paling dalam. Ubah kami mulai dari dalam, jadikan kami pelaku firman, bukan hanya pendengar setia. Berikan kami hati yang lembut, hati yang sanggup menerima koreksi, dan tidak lari dari cahaya-Mu saat dosa kami disingkapkan. Ajari kami mencintai kebenaran, meski kebenaran itu menyakitkan. Ajari kami berjalan dalam kasih, meski dunia membalas dengan kebencian. Tuhan, jadikan kami terang di tengah kegelapan, garam di tengah kebusukan dunia ini. Dan ketika nanti malam datang, dan kesunyian menggantikan keramaian, biarlah firman-Mu terus bergema dalam hati kami. Biarlah suara-Mu lebih nyaring dari hiruk-pikuk dunia. Dan ketika kami tidur malam nanti, biarlah kami tidur dalam pelukan kasih-Mu. Dengan hati yang sudah dipulihkan, jiwa yang sudah disegarkan, dan semangat yang kembali menyala untuk berjalan bersama-Mu besok pagi. Tuhan, kami tahu hari-hari ini tidak mudah. Kami hidup di zaman yang gelap, di zaman di mana kebenaran dikompromikan, iman diperjualbelikan, dan kasih menjadi dingin. Tapi kami mohon, jangan biarkan hati kami menjadi seperti dunia. Teguhkan kami, tanamkan keberanian dalam jiwa kami. Berikan kami api dari surga yang tidak padam, untuk tetap setia sampai akhir. Kami tahu jalan sempit itu tidak mudah, tapi kami tahu Engkau menyertai setiap langkah yang kami ambil. Meskipun air mata kami jatuh, Engkau mengumpulkannya dalam kirbat-Mu. Meskipun kami berjalan dalam lembah kelam, Engkau tetap setia menggandeng tangan kami. Kami tidak sendiri, kami tidak ditinggalkan. Berkati setiap orang yang mendengar renungan sore ini, dimanapun mereka berada, apapun pergumulan mereka, biarlah kasih-Mu menjamah dan menjawab mereka satu persatu. Angkat yang tertunduk, pulihkan yang remuk, dan kuatkan yang nyaris menyerah. Sore ini, kami pulang dari hadapan firman-Mu, bukan sebagai orang yang sama, tapi sebagai orang yang telah disentuh surga. Kami pulang dengan damai, kami pulang dengan harapan baru, kami pulang dengan keyakinan bahwa Engkau tetap berdaulat di atas segala hal yang tidak kami mengerti. Dan jika malam ini adalah malam terakhir kami di dunia ini, biarlah kami ditemukan tetap setia, tetap percaya, dan tetap memandang wajah-Mu.
Kami rindu saat Engkau datang kembali Tuhan. Kami rindu melihat langit terbelah, malaikat meniup sangkakala, dan Engkau turun dengan kemuliaan. Jadikan kami mempelai yang siap. Jadikan kami gereja yang berjaga-jaga. Jadikan kami umat yang tidak tertidur. Kami tidak ingin Engkau datang tiba-tiba, dan kami masih bermain-main dengan dunia. Bangunkan kami Tuhan, sadarkan kami, segarkan kami, dan kuduskan kami hari demi hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala pujian hanya bagi-Mu, segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu, dan segala hidup kami hanya bagi kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang hidup, Tuhan yang akan datang kembali, kami menutup renungan sore ini dengan penuh syukur dan kerendahan hati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, terima kasih banyak atas kesetiaan saudara-saudari mengikuti renungan firman Tuhan sore ini sampai selesai. Semoga setiap firman yang telah kita dengar, setiap pesan yang telah menyentuh hati, dan setiap doa yang telah kita panjatkan bersama, sungguh-sungguh menjadi kekuatan dan penghiburan bagi hidup saudara di hari-hari yang penuh tantangan ini. Kiranya firman Tuhan hari ini menanamkan keberanian dan keyakinan dalam hati kita semua, bahwa tidak ada keadaan yang luput dari kuasa Allah. Dalam kegelapan dunia yang semakin pekat, marilah kita tetap menjadi terang yang memancarkan kasih, kebenaran, dan pengharapan yang hanya datang dari Tuhan. Jangan pernah menyerah, sebab Tuhan berjalan bersama kita, menuntun langkah kita, dan membukakan jalan saat kita merasa terjebak dan buntu. Ingatlah bahwa di setiap pergumulan ada pertolongan Allah yang siap datang, dan dalam setiap tangisan ada penghiburan yang dari surga. Kami mengajak saudara-saudari untuk terus membagikan berkat ini kepada orang-orang yang membutuhkan. Jangan ragu untuk like, subscribe, komen, dan bagikan renungan ini. Dengan begitu, berkat firman Tuhan dapat menyebar luas, menjangkau lebih banyak jiwa yang haus akan kasih dan kebenarannya. Teruslah teguh dan kuat dalam iman, jadilah saksi hidup yang membawa damai dan sukacita dari Kristus dimanapun saudara berada. Jangan lupa untuk tetap membuka hati dan pikiran dalam setiap renungan berikutnya, karena Tuhan masih punya banyak firman yang luar biasa untuk diberikan kepada kita. Sampai bertemu lagi di renungan firman Tuhan sore berikutnya, dengan harapan dan doa agar Tuhan selalu menyertai langkah saudara-saudari semua, melindungi, memberkati, dan menguatkan dalam setiap keadaan. Tuhan memberkati. Amin.